Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang permutasi. Pertama-tama, apa sih itu permutasi? Permutasi itu adalah jika kita diberikan n unsur berbeda, sebuah permutasi k unsur dari n unsur berbeda adalah jajaran dari k unsur yang urutannya diperhatikan. Di sini permutasi itu pentingnya adalah di bagian yang digarisbawahi, yaitu urutannya diperhatikan. Kita mau lihat contohnya. Misalkan kita punya 4 huruf nih, yaitu A, B, C, D. Nah, berarti kita diberikan 4 unsur yang berbeda. Mau kita lihat di sini bahwa B, C, D, A, D, C, B, A, C, B, D, itu semuanya menggunakan huruf yang sama. Tetapi bisa dilihat urutannya tuh berbeda-beda. Nah, berarti 3 bentuk ini itu adalah elemen dari permutasi yang berbeda semua. Nah, permutasi ini disebut adalah permutasi dari 4 huruf. Karena dari 4 unsur berbeda yang kita punya, kita membuat jajaran 4 unsur lagi. Berarti kita punya permutasi 4 unsur dari 4 unsur yang berbeda. Selanjutnya kita coba lihat BAD, ADB, dan BCA. Di sini kita lihat bahwa urutannya itu beda semua, teman-teman. Dan di sini itu kita menggunakan 3 unsur dari 4 unsur yang disediakan. Berarti namanya itu adalah permutasi 3 huruf dari 4 huruf. Di sini K-nya adalah 3 dan N-nya adalah 4. Terakhir kita mau lihat AD, CB, DA, BD. Di sini AD dan CB itu menggunakan huruf-huruf yang beda. Tetapi AD dan DA itu sama semua. Hanya berbeda tempat. Nah, berarti walaupun seperti itu, ini disebut sebagai 2 elemen permutasi yang berbeda. Nah, karena di sini kita punya rangkaian 2 huruf dari 4 huruf yang kita punya, maka namanya adalah permutasi 2 huruf dari 4 huruf. Nah, kita mau belajar ada beberapa bentuk dari permutasi. Yang pertama adalah permutasi dengan semua unsurnya berbeda. Apa yang terjadi? Jika N dan K itu adalah 2 bilangan bulat positif, harus bulat positif ya, dan K-nya itu boleh kurang dari, boleh sama dengan N. Maka, banyaknya permutasi K unsur dari N unsur berbeda tanpa pengulangan itu adalah seperti berikut. Kita lihat P buka kurung N, K. Ini berarti permutasi K unsur dari N unsur yang berbeda. Kita bisa juga tulis sebagai ini, di mana P pangkat N subskrip K. Atau bisa juga NPK. Nah, itu rumusnya adalah N faktorial dibagi N minus K faktorial. Kita lihat saja langsung aplikasinya kayak gimana. Kita ditanya berapa banyak susunan 4 huruf berbeda yang bisa diperoleh dari kata tulisan. Di tulisan ini tentunya kita punya huruf T, U, L, I, S, A, N. Di mana di sini kita diberikan ada 7 unsur yang berbeda. Diminta untuk membuat susunan dengan 4 huruf yang berbeda. Berarti 4 ini disebut sebagai K, yaitu K-nya adalah 4. Kita ditanya berapa banyak susunannya. Kalau ditanya susunan, berarti kita harus memperhatikan urutannya. Berarti ini kita bermain dengan permutasi. Berarti permutasinya, atau kita tulis sebagai P74, atau bisa juga 7P4, itu sama dengan N faktorial, N-nya itu 7, berarti kita punya 7 faktorial dibagi N minus K, yaitu 7 dikurang K-nya adalah 4 faktorial. Berarti kita punya 7 faktorial dibagi 3 faktorial. Teman-teman bisa lihat, 7 itu bisa kita tulis sebagai 7 dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3 faktorial. Dibagi dengan 3 faktorial. Karena pembilang dan penyebutnya punya 3 faktorial, kita bisa hilangkan. Berarti kita memperoleh banyak permutasinya adalah 840. Maksudnya 840 ini apa? Misalkan kita punya tulisan. Berarti banyak susunan 4 huruf yang berbeda itu seperti apa? Mungkin tuli. Mungkin tuwil. Lalu kita punya TLUI. TLIU. Kita punya juga tilu. Kita punya tiul. Dan seterusnya. Ini saja kita baru menggunakan 4 huruf. Belum juga kalau kita melibatkan SAN. Mungkin kita bisa tulis sebagai tools. Bisa juga kita tulis sebagai tula.
Belum lagi kalau kita ubah lagi urutannya, jadi tahul, dan lain-lain. Nah, banyaknya penyusunan ini ada 840 cara. Yang kedua, kita mau melihat permutasi dengan pembatasan. Tetapi di sini tetap semua unsurnya berbeda. Maksudnya pembatasan apa? Kita harus mengerjakan pembatasannya terlebih dahulu, baru melakukan kaidah pencacahan, yaitu permutasi ya. Jadi kita lakukan dulu pembatasannya. Maksud pembatasan itu seperti apa sih? Kita langsung lihat contoh. Kita ditanya berapa banyak cara agar 5 mobil dan 4 motor yang berbeda bisa parkir berbaris. Ada syaratnya, jika satu mobil harus paling depan dan satu motor harus paling belakang. Jadi di sini ada pembatasannya. Jadi kita tidak bisa sebebasnya, misalnya depan belakang mobil, depan belakang motor, itu tidak bisa. Di sini ada pembatasannya. Paling depan itu harus mobil dan paling belakang itu harus motor. Bagaimana cara kita mengerjakan ini? Kalau kita bermain dengan pembatasan, enaknya kita gambarkan terlebih dahulu. Di sini totalnya kita punya 9 kendaraan. Ada 5 mobil dan 4 motor, bukan? Berarti di sini kita gambarkan ada 9 garis. Yaitu banyaknya motor dan mobil. Nah, berarti misalkan ini paling depan. Dan yang ini tuh paling belakang. Kita kerjakan dulu pembatasannya. Di paling depan itu harus mobil. Di sini kita punya berapa mobil? Ada 5 tentunya kan? Nah, berarti kalau kita perlu mengambil satu mobil saja, ada berapa banyak cara untuk meletakkan satu mobil di paling depan? Jawabannya ada 5. Bisa mobil yang pertama, bisa mobil yang kedua, bisa mobil yang ketiga, dan seterusnya. Berarti ada 5 cara nih untuk meletakkan satu mobil paling depan. Selanjutnya harus ada satu motor yang paling belakang. Di sini ada 4 motor. Berarti ada berapa banyak caranya untuk meletakkan satu motor di paling belakang? Jawabannya adalah 4. Bisa motor A yang diletakkan, bisa motor B, bisa motor C, bisa motor D. Jadi, untuk satu tempat itu ada 4 kemungkinan nih untuk meletakkan motor di paling belakang. Nah, lanjutnya kita baru bermain dengan yang di tengah atau kaidah pencacahannya. Di sini, di antara paling depan dan belakang, yaitu 7 garis yang di tengah ini kita bebas mau letakkan mobil atau mau letakkan motor. Tapi di sini tentunya sekarang kita tinggal punya 4 mobil dan 3 motor. Kenapa? Karena satu mobilnya sudah diletakkan di paling depan dan satu motor sudah diletakkan di paling belakang. Berarti ada 7 kendaraan bersisa. Nah, 7 ini yang disebut sebagai N. Karena ada 7 unsur yang berbeda. Di sini ada 7 tempat untuk berbaris. Berarti K-nya juga 7, teman-teman. Sehingga permutasi 7 unsur dari 7 unsur berbeda itu adalah 7 faktorial dibagi 7 dikurang 7 faktorial. Sehingga kita punya 7 faktorial dibagi 0 faktorial. Tapi kita tahu bahwa 0 faktorial itu adalah 1. Berarti jawabannya adalah 7 faktorial. Berarti 7 faktorial itu mengisi bagian yang tengah ini, teman-teman. Ini banyak caranya adalah 7 faktorial. Berarti karena kejadian ini saling mengikuti, berarti kita melakukan aturan perkalian di sini. Sehingga banyak caranya itu bisa kita hitung dengan cara 5 dikali 7 faktorial dikali 4. Hasilnya adalah 100.800 cara. Yang ketiga, kita ingin melihat permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Banyaknya permutasi dari N unsur yang terdiri dari M1 unsur jenis pertama yang sama, M2 unsur jenis kedua yang sama, sampai kita punya MK unsur jenis ke K yang sama, itu adalah seperti berikut. Yaitu P sama dengan N faktorial dibagi M1 faktorial dikali M2 faktorial sampai MK-nya yang faktorial. Jadi di sini M1 sampai MK-nya ini adalah unsur yang jenis-jenisnya masing-masingnya sama. Kita mau lihat contohnya. Di sini kita ditanya berapa banyak permutasi dari kata matematika. Bisa dilihat di sini bahwa matematika itu ada 10 huruf. Berarti kita punya N-nya itu adalah 10. Tetapi coba teman-teman lihat, di kata matematika ini ada beberapa huruf yang hurufnya sama. Apa saja itu? Ternyata bisa kita lihat bahwa huruf M itu ada 2. Huruf A itu ada 3. Huruf T itu ada 2. Dan yang lainnya ada 1. Yaitu E-nya ada 1. M-nya ada 1. Dan K-nya ada 1. Berarti di sini kita punya 3 jenis huruf yang memiliki unsur yang sama. Yaitu M, A, dan T. Sehingga permutasi yang kita punya itu adalah N faktorial dibagi M1 faktorial
dikali M2 faktorial dikali M3 faktorial. Karena di sini kita hanya punya 3 jenis yang memiliki unsur yang sama, yaitu MAT. Sisanya hanya ada satu, yaitu memiliki unsur yang berbeda-beda. Berarti ini bisa kita buang. Jadi kita hanya perlu menghitung permutasi dari ini. Di mana M1 itu adalah unsur jenis pertama yang sama, yaitu huruf M. M2 itu unsur jenis kedua yang sama, yaitu huruf A. Dan M3 itu adalah unsur jenis ketiga yang sama, yaitu T. Sehingga kita akan punya 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Hasilnya adalah 151.200 cara. Yang terakhir, kita ingin melihat permutasi siklik. Permutasi siklik itu adalah banyaknya permutasi dari n unsur yang disusun dalam sebuah lingkaran, di mana rumusnya itu adalah seperti berikut, yaitu P sama dengan n-1 yang difaktorialkan. Kalau permutasi yang sebelumnya, kita biasanya berurusan dengan unsur-unsur yang dijajarkan dalam bentuk barisan. Kalau permutasi siklik itu disusunnya dalam sebuah lingkaran. Kita mau lihat contohnya. Misalkan ada 6 orang. Mereka duduk mengelilingi meja bundar. Pertanyaannya adalah, berapa banyaknya cara mereka duduk dengan urutan yang berbeda? Karena urutannya berbeda dan urutannya disusun dalam sebuah lingkaran, berarti kita bermain dengan permutasi siklik. Di sini kita punya banyak orangnya adalah 6. Berarti n-nya itu sama dengan 6. Sehingga banyak permutasinya itu adalah 6 dikurang 1 faktorial. Atau kita punya 5 faktorial. Hasilnya adalah 120 cara. Pertanyaannya, kenapa sih permutasi siklik itu harus dikurangi 1 dulu baru difaktorialkan? Mari kita lihat contoh ini. Misalkan kita punya meja bundar. Orang A duduk di sini, B di sini, C di sini, D di sini, E di sini, F di sini. Tentunya kita bisa ubah urutan ini, sehingga kita punya A di sini, B di sini, C di sini, D di sini, E di sini, dan F di sini. Tentunya urutan ini sangatlah berbeda dengan urutan yang ini. Tetapi apa yang terjadi kalau kita ubah seperti ini? Misalnya A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini, D di sini, E di sini, dan F di sini. Bisa dilihat bahwa urutan ini sebenarnya tidak berbeda dengan urutan yang ini. Kenapa? Karena urutan yang ini itu seperti urutan yang ini tetapi A-nya dipindah ke sini. Dan semua elemennya dipindah. Bisa dilihat. A, B, C, D, E, F. Di sini juga A, B, C, D, E, F. Berarti urutan yang ini itu sama dengan urutan ini. Berarti kita tidak bisa memasukkan elemen ini ke dalam permutasi kita. Nah, ini juga berlaku untuk urutan yang ini. Dan urutan-urutan yang lain. Sama saja kalau andaikan kita putar. Itulah mengapa kita harus menguranginya dengan 1 terlebih dahulu, baru kita faktorialkan. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.